Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencontohkan yaitu bagaimana sih cara kita mengebit proyek yang ada di Buy Request di Fiverr. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh, yaitu bagaimana sih cara berburu proyek yang ada di Fiverr. Kita cukup menuju ke Buy Request, jadi dari More ini, kemudian klik di Buy Request. Nanti di Buy Request ini akan muncul beberapa proyek yang diposting. Saya ngebit proyek ini itu pada jam 16.50 WIB ya teman. Jadi waktu Indonesia Barat. Saya rekam video ini pada tanggal 3 Juli 2021. Bisa dicek di sini ada banyak, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 proyek. Walaupun di sini tertulis ada 12. Yang ingin saya kasih tahu adalah kalau teman-teman ingin menampilkan proyek yang ada di Buy Request di Fiverr, itu teman-teman harus buat dulu gignya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ngebit proyek, misalnya ini di video editor, nah teman-teman itu harus ada gig video editing teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ada gig video editing, teman-teman tuh tidak akan muncul proyeknya yang berhubungan dengan proyek video editing itu tadi, atau untuk mungkin video untuk YouTube ataupun untuk video yang lainnya teman-teman. Oleh karena itulah saya sarankan, jadi kalau kita baru pemula atau masih baru, itu kita dikasih kesempatan oleh Fiverr itu bisa sebanyak 7 gig teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek pada gig saya, di sini saya maksimalkan dengan membuat 7 gig teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 gig saya ini impresinya. Jadi kalau misalnya saya nanti di sini ada proyek Photoshop, saya bisa ngebit karena gara-gara saya ada buat gig yang Photoshop teman-teman. Kemudian juga kalau misalnya di sini ada proyek data entry, saya bisa ngebit karena gara-gara saya membuat gig yang berhubungan data entry. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, supaya teman-teman bisa ngebit proyek sesuai yang teman-teman mauin, itu teman-teman harus buat dulu gignya di sini teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut. Sekarang kita akan coba bid proyek ini. Nah, caranya kalau saya biasanya saya scanning dulu secara cepat mana sih yang pengen saya bid dahulu. Biasanya tentu saja kalau saya sih yang bidang keahlian saya. Pertama ini misalnya $6 saya ambil. Kemudian saya gig mana yang akan saya pakai untuk video editing, karena saya video editingnya ini ada 2 gig, bisa membuat YouTube intro sama ini YouTube video editor, makanya saya pilih yang ini. Kemudian saya sudah siapkan cover letternya. Cover letternya ini biasanya kalau saya copy paste ke Google Drive teman-teman. Kemudian ini saya buat cover letternya, saya simpan di Google Doc-nya teman. Jadi seperti itu, simpel. Kalau misalnya teman-teman mengikuti kursus Upwork dan Fiverr yang saya bina, di sini ini hanya bisa diakses kalau teman-teman sudah memiliki aksesnya atau sudah menjadi member. Itu saya sudah menyediakan cover letter untuk Upwork dan Fiverr ini teman-teman. Ini kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan cover letter ini, saya sudah siapkan cover letter yang berhubungan. Berhubung saya sudah mengcopy cover letternya tadi yang ini, maka tinggal saya paste aja di sini teman-teman. Oke, saya close aja biar balik lagi ke sini. Nah, ini saya sudah copy paste aja. Ini masukkan ini harganya berapa, kemudian delivery time-nya itu karena dia minta 1 hari ya sudah 1 hari aja. Klik submit project. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau juga ngebit ini nih. Nah, misalnya saya suka ini bid ini proyek ini, makanya saya akan bid juga teman-teman. Bid juga pada proyek ini, kemudian saya paste aja, tinggal ini 50, kemudian ini 3 hari, saya buat 1 hari aja. Ini terserah teman-teman, mau buat 3 hari juga bisa, atau mau buat 1 hari juga bisa. Kalau saya sih buat 1 hari. Lalu saya cek lagi yang lain. Ini juga bisa saya handle, kemudian saya tinggal pilih lagi gignya yang berhubungan, kemudian paste lagi. Lalu saya tentukan harganya. Ini terserah teman-teman, misal ini $15 atau $5. Itu terserah teman-teman. Kemudian yang ini data entry juga. Nah, ini ada data entry. Data entry ya kita berarti pakai gig yang data entry. Pastekan juga. Kemudian masukkan angkanya berapa. Kemudian juga yang ini. Ini untuk rewrite menggunakan ini biasanya untuk artikel. Oh, ini dia karena websitenya berbutuh bahasa Jerman. Jadi dia butuh penulis yang bisa menulis dalam bahasa Jerman. Oh, kalau ini udah jelas saya nggak bisa nih. Nah, kemudian yang ini video editing. Nah, ini lihat teman-teman, tadi ada 10 offer. Ini kita sebisa mungkin kita selalu habiskan dalam 1 hari itu 10 offer teman-teman. Karena setiap harinya itu kita pasti akan besoknya diberikan 10 offer lagi. Jadi
selalu usahakan habiskan offernya setiap hari teman-teman. Kemudian ini juga gignya itu kita akan segini. Oke, dia butuh footage. Nah, ini dia butuh video editor. Saya pakai lagi video editor punya saya. Pastikan lagi, kemudian masukkan harga kita berapa. Kalau sudah, klik submit offer. Yang ini juga ini menggunakan video editor. Kita submit juga. Agak buat harganya mungkin agak ini aja, lebih di bawah dia. Mungkin dengan kita menurunkan harga itu dia bisa tertarik dengan penawaran kita. Kemudian yang ini juga $15 aja. Yang ini, kemudian kita paste lagi, kemudian $15. Submit. Oh, nggak bisa. Coba kita refresh dulu. Oh, ini udah job baru. Job tadi ya udah nggak bisa lagi di bid. Oke, kalau gitu kita job ini aja. Dia butuh virtual assistant. Kita paste aja. Masukkan $5. Submit object. Masih bisa 3 lagi. Ini ada 3 lagi proyek bisa. Oh iya. Kemudian yang ini. Paste lagi. Kemudian ini kan lagi. Offernya. Kemudian kirimkan. Masih sisa 2. Ini karena saya bukan bidangnya di Amazon, makanya saya nggak bid. Yang ini juga, ini penulis untuk artikel Jerman. Nanti selain di jam saya ngebid ini, nanti saya juga biasanya ngebid di malam nanti teman-teman. Biasanya jam-jam 10, jam 11 malam nanti biasanya ada muncul lagi proyek di sini yang baru. Menurut saya ini saja dulu yang saya berikan. Semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyukai tutorial seputar Fiverr atau kerja freelancer ini, dan teman-teman membutuhkan mentor, itu saya sudah menyediakan kursus Upwork dan Fiverr-nya. Nanti teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ataupun link yang ada di pin komentar. Dan jika teman-teman menyukai tutorial seputar Fiverr ini, teman-teman silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Dan jika teman-teman menyukai video tutorial seputar kerja freelancer ini, teman-teman bisa mengakses playlist saya yang berjudul kerja freelancer. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.